Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Di Leaks of the Week kali ini, ada 3 berita bocoran atau isu yang bisa jadi benar atau sekedar isu aja. Kali ini ada soal perilisan Samsung Galaxy S21 FE yang tampaknya akan terjadi pada acara CES. Lalu ada juga soal Apple yang akan discontinue iMac dengan prosesor Intel yang mempersiapkan versi Pro atau Max ya, dengan chip M1 yang terbaru itu. Serta yang terakhir itu adalah soal Mi 12, Xiaomi 12 yang penampakannya terlihat di tempat umum. So, langsung aja kita mulai Leaks of the Weeks. Isu pertama ini datang dari Samsung S21 FE yang masih belum ada kejelasan sebenarnya akan hadir atau enggak. Tapi perangkat ini disebut oleh Sam Mobile akan hadir di tengah-tengah event Consumer Electronics Show atau CES 2022. Acara ini itu akan berlangsung tanggal 5-8 Januari 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat. Meskipun ada yang agak janggal karena CES itu biasanya dia nampilin konsep aja sih dari sejumlah produk teknologi. Nggak cuma smartphone, tapi ada banyak lah kayak TV, kulkas, dan perangkat IoT lainnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan jadi ajang launching juga sih. Sebelumnya, Samsung S21 FE ini dirumorkan tidak akan rilis, mengingat kelangkaan chipset dan laku kerasnya Z Flip 3 5G. Kan menurut rumornya, S21 FE ini akan pakai chipset Snapdragon 888 yang juga dipakai sama si Z Flip 3. Jadi sebuah make sense lah kalau Samsung lebih memprioritaskan Z Flip 3 yang harganya lebih tinggi pastinya dibandingkan S21 FE. Tapi isu kembali muncul nih setelah kalau S21 FE ini tuh kabarnya akan diperkenalkan pada acara Unpacked pada tanggal 11 Januari yang dibocorin sama Let's Go Digital. Meskipun Samsung sendiri belum menyebut akan ada acara Unpacked pada bulan Januari ini, meskipun ya kemungkinan besar akan terjadi karena harus merilis S22 ya. Jadi gue asumsikan kalau S21 FE ini akan hadir pada awal Januari tahun depan yang sebenarnya sejujurnya itu agak di luar kebiasaan ya. Karena versi FE dari flagship Samsung itu biasanya hadir akhir tahun. Atau kalau S21 FE ini harusnya sih di akhir tahun ini ya. Tapi soal speknya itu udah pernah gue bahas, yang pasti dia akan hadir dengan chipset Snapdragon 888, lalu ada layar 6,4 inch AMOLED tentu saja, setup 3 kamera belakang, dan desain yang masih S21 banget. Yang penting saat ini tuh rilis dulu aja, dan semoga harganya juga terjangkau ya, seperti FE sebelumnya. Berita selanjutnya adalah soal Apple yang sudah discontinue iMac 21 inch dengan prosesor Intel. Jadi kalau di Apple Store luar negeri ya, barang ini tuh udah nggak dijual lagi oleh Apple Store lebih tepatnya, yang saat ini tuh yang ada di sana cuman iMac dengan M1 yang baru tuh, dan iMac 27 inch dengan chip Intel. Tapi hal terpentingnya sebenarnya bukan di situ sih. Penarikan ini jadi pertanda sebuah produk iMac terbaru, yaitu iMac dengan chipset M1 terbaru, yaitu yang M1 Max atau M1 Pro. Isu ini dihembuskan oleh akun Twitter Dylan DKT yang gue nggak tahu nyebut gimana yang bener, yang nyebut kalau iMac Pro itu akan hadir dengan sejumlah speknya. Layarnya itu akan pakai panel mini LED dengan promotion, yaitu bahasa marketingnya Apple sih, untuk refresh rate 120 Hz. Base model, dia punya RAM 16 GB, penyimpanan 512 GB, chip M1 Pro dan Max, dark bezel yang sejujurnya gue nggak tahu sih apa maksudnya dark bezel. Desainnya masih sama seperti iMac dengan M1 yang kemarin, itu punya ukuran 24 inci. Harga mulai dari $2.000 atau sekitar 26 juta rupiah. Kalau dikali kurs sekarang ya, 13.000 ya. Kalau 15.000 ya berarti 30 juta. Terus ada Ethernet dan Face ID meskipun belum confirm. Ya, semua ini juga belum confirm sih, karena juga bocoran. Tapi dengan suksesnya iMac M1 dan adanya M1 versi Pro dan Max, suatu hal yang masuk akal kalau Apple akan merilis iMac dengan chipset terkencangnya saat ini.
Mari kita tunggu aja kehadiran komputer dari Apple ini. Dengan chip M1 yang lebih kencang, iMac ini akan jadi pilihan yang menarik buat yang ingin PC powerful, hemat listrik, dan dimensi yang ringkas. Buat yang memang ingin sekali iMac, mending mulai nabung deh, karena tampaknya bandrol harganya seperti biasa akan tinggi. Lalu terakhir, soal penampakan smartphone yang disebut sebagai Xiaomi 12. Jadi ada sebuah foto, atau lebih tepatnya dua foto yang beredar di Weibo, itu Twitternya orang Tiongkok ya, yang menampilkan beberapa perangkat. Yang menampilkan sebuah perangkat lah, lagi dipegang gitu, yang disebut sebagai Xiaomi 12. Tapi sayangnya smartphone tersebut ditutupi oleh case, jadi kita nggak bisa lihat desainnya secara dengan lebih jelas, tapi di case-nya bisa dilihat ada stiker logo Mi dengan warna khasnya. Lalu layarnya khas seri flagship dengan screen to body ratio yang cukup besar kalau nggak ada case-nya. Lalu ada juga punch hole di tengah-tengah. Sekilas perangkat ini juga tampaknya akan memiliki dimensi yang langsing. Mungkin 20:19. Tapi smartphone seperti ini ya akan nyaman banget sih kayaknya dipegang, setidaknya buat gue, sambil tetap mempertahankan layar yang besar. Lalu pertanyaannya, kapan akan rilis? Kalau menurut kebiasaan, seri flagship Xiaomi itu akan rilis sekitar awal tahun, bersaing lah dengan flagship Samsung biasanya ya. Tapi dengan beredar foto ini, tampaknya perilisan akan lebih dekat dari dugaan awal. Tapi ini untuk pasar Tiongkoknya. Untuk versi global sih pastinya kayaknya nggak di tahun ini. Sebenarnya segitu dulu aja 3 isu atau rumor yang cukup banyak dibicarakan minggu ini. Semua ini hanya sekedar isu atau rumor yang belum dikonfirmasi oleh merek yang bersangkutan. Ada yang bisa kejadian, ada juga yang enggak. Kalaupun kejadian ya syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting konsumen mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Nextrend berikutnya.